Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam acara SOS. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur biar firman-Mu menjadi pegangan kehidupan kami dalam kondisi dan keadaan apapun. Sebab kehidupan kami hanya percaya kepada firman saja yang memberi kekuatan baru. Berfirman Allah Roh Kudus sehingga kami yang mendengar mendapat kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan mengingat. Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini harus menyadari bahwa Tuhan itu selalu mengingat hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan mengambil contoh tokoh Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-7 ayat 18. Ketika air itu makin bertambah dan naik dan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Nuh bersama dengan istri, dengan ketiga anaknya dan ketiga menantunya, dengan segala binatang haram dan tidak haram sepasang-sepasang masuk bahtera Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan firman Tuhan, bahtera itu terapung Bapak Ibu Saudara di muka air. Ayat 17 Bapak Ibu Saudara perhatikan, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Jadi 40 hari lamanya Bapak Ibu Saudara air itu meliputi bumi. Bahtera itu terombang-ambing di air Bapak Ibu Saudara. Kita akan loncat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat 24 dari pasal yang ke-7. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pasal 7 ayat 1 sampai 24 itu dijelaskan Nuh dengan keluarganya, dengan binatang haram dan tidak haram Bapak Ibu Saudara sepasang masuk ke bahtera, dan bahtera itu terombang-ambing di muka air di ayat 18. Dan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Ayat 24 dijelaskan, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara, 150 hari lamanya Bapak Ibu Saudara. Jadi 150 hari lamanya ini mereka terombang-ambing oleh air bah, dan seluruh bumi diliputi dengan air Bapak Ibu Saudara. Menegaskan bahwa dari pasal 7 ayat 1 sampai 24 Tuhan gak berbicara apa-apa waktu mereka masuk ke bahtera, dan mereka terombang-ambing oleh air di permukaan bumi ini Bapak Ibu Saudara. Dan di situ Tuhan gak bicara apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bisa bayangkan pasti Nuh bertanya, kapan Tuhan berfirman? Kapan Tuhan berbicara? Kapan saya harus keluar dari bahtera ini? Sudah dikatakan 150 hari lamanya Bapak Ibu Saudara. Seperti itu. Lah, kehidupan kita itu kadangkala seperti halnya kita terombang-ambing dengan kondisi dan keadaan Bapak Ibu Saudara. Dan di situ Tuhan mungkin tidak bicara. Kita berdoa tidak ada tanda-tanda Bapak Ibu Saudara. Kita berseru kepada Tuhan bertalu-talu, sudah doa beribadah, tetapi kok belum ada tanda-tanda mujizat terjadi. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa melalui setiap apa yang kita hadapi, masalah dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, baru di pasal 8 Bapak Ibu Saudara ayat yang pertama, perhatikan Kejadian pasal 8 yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh. Nah saudara, ini penting. Maka Allah mengingat Nuh. Mengingat Nuh di dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Berapa lama? 150 hari lamanya Bapak Ibu Saudara. Dan baru firman Tuhan di pasal 8 ayat pertama, maka Allah mengingat Nuh. Kata mengingat ini dalam bahasa Ibrani memakai kata zakar Bapak Ibu Saudara. Artinya lebih gampang dimengerti, yaitu alarm Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tuh punya alarm untuk setiap umatnya untuk diingat siapa kita. Kita sedang apa? Kita sedang mengalami apa? Percayalah Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami diombang-ambingkan dengan kondisi dan keadaan permasalahan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi seperti halnya Nuh diingat Tuhan,
Bapak Ibu pasti juga akan diingat Tuhan. Kalau Tuhan mengingat kita, berarti Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kita sembah, itu hatinya ada dalam diri Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu dia hatinya Tuhan. Perhatikan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun, Bapak Ibu Saudara. Selama 150 hari mereka terombang-ambing di air bah, Tuhan gak berbicara. Baru pasal 8 ada kata Allah mengingat. Di sini yang penting Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara biar selalu diingat Tuhan, sehingga pertolongan dan kuasanya itu selalu nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ini yang penting. Bagaimana caranya Tuhan tuh selalu mengingat hidup Bapak Ibu Saudara, nama Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu hadapi, dan Tuhan mengingat, akhirnya kuasa Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Ini harus ada alasannya mengapa Tuhan bisa mengingat Nuh. Alasannya Bapak Ibu Saudara di pasal yang ke-6 ayat 9. Jelas dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di pasal 6 yang pertama dijelaskan bahwa manusia itu hidupnya oleh daging, Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan cuma makan, minum, kawin, mengawinkan, Bapak Ibu Saudara. Dan timbullah generasi-generasi manusia yang tidak takut akan Tuhan. Hidup mereka memberontak di hadapan Tuhan, tidak ada ketaatan, tidak ada ketundukan sama Sang Pencipta. Tetapi di pasal yang ke-6 ayat 9 dijelaskan, Nuh ini benar. Nuh ini tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang perhatikan, zaman apa yang sedang kita hidupi hari ini? Kehidupan yang cepat sekali berubah, dan itu mempengaruhi kehidupan dan karakter manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen diingat Tuhan, tetap berdirilah di dalam kebenaran dan tidak bercela di zaman kita hidup ini. Kalau orang berbohong, kita gak usah berbohong. Kalau orang memfitnah, kita nggak usah memfitnah. Kalau orang melakukan kekejian, kita tidak usah melakukan kekejian. Kita dilukai, kita mengampuni. Kita disakiti, kita mengasihi. Kalau orang lain tidak setia, kita setia. Kalau orang lain tidak beribadah, kita rajin beribadah, Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai bukti kehidupan yang berbeda, dengan dasar kebenaran dan tidak bercela sesuai dengan zaman yang terjadi. Kondisi dan keadaan lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara, sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi mari kita seperti Nuh, hidup benar, tidak bercela, Bapak Ibu Saudara. Ini bicara karakter, ini bicara perbedaan hidup sejamannya waktu itu. Sejaman di dunia hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap melakukan firman-Nya, tidak tergoyahkan, tidak terkikis apapun kebenaran yang kita mengerti, dan kita lakukan firman terus. Makanya waktu kita hidup benar tidak bercela, Tuhan selalu mengingat kita. Tuhan mengingat Nuh, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan menolong Nuh karena Allah mengingat Nuh. Terus perhatikan Bapak Ibu Saudara di ayat 9. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tadi kalau benar dan tidak bercela itu bicara karakter. Kalau Nuh hidup bergaul dengan Allah, itu bicara hubungan spiritualnya. Hubungan spiritual Nuh dibangun berdasarkan hubungan Nuh dengan Allah, dengan Sang Pencipta, dengan Allah yang Maha Kuasa, dengan Allah Pencipta langit dan bumi. Dia bergaul dengan Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi dan keadaan zaman yang terus berubah ini, jangan pernah engkau menjauhi pergaulan kita dengan Tuhan secara pribadi. Entah di dalam doa, firman, saat teduh, ibadah, Bapak Ibu Saudara, membangun komunikasi dengan Tuhan dalam segala hal. Itulah bukti kita bergaul dengan Tuhan. Dengan siapa kita bergaul, itulah hidupan kita. Makanya ditegaskan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, tapi dengan siapa kita bergaul, itu akan menjadi karakter kita. Nuh bergaul dengan Allah, maka Nuh akan seperti Allah. Nuh bergaul dengan kebenaran, maka Nuh menjadi benar. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang membuat Allah mengingat Nuh. Karena Nuh hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Inilah yang Bapak Ibu harus renungkan di hari-hari zaman kita ini, supaya tetap berdiri di atas kebenaran, berdiri tidak bercela,
terus bergaul dengan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Jauhi yang jahat, jauhi pergaulan yang tidak pernah membangun, komunitas-komunitas apapun yang tidak pernah membangun hidupan kita. Kita harus berkata tidak, Bapak Ibu Saudara, dan bergaul dengan Allah. Maka Allah mengingat Nuh, dan akhirnya air bah itu surut, Bapak Ibu Saudara. Demikian hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mengingat kita, maka Tuhan akan menyatakan kasih dan anugerahnya. Di tengah kondisi dan keadaan zaman yang tidak baik, yang bergejolak, Tuhan mengingat kita semuanya. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengingat kami. Kami terus mau membangun hubungan dengan Tuhan, dengan kondisi dan keadaan apapun. Kami akan berdiri dalam kebenaran dan tidak bercela di hadapan Engkau. Dan Tuhan akan mengingat kami. Allah mengingat Nuh dengan keluarganya, maka air bah itu surut. Demikian hidupan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan mengingat nama kami, Tuhan mengingat keluarga kami, Tuhan mengingat pekerjaan kami, Tuhan mengingat setiap yang menjadi permasalahan kami, sehingga tangan-Mu yang penuh kuasa menolong hidupan kami semuanya. Diberkati kami semua Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Segala hal yang kami lakukan, suami, istri, anak, menantu, pekerjaan, kesehatan, diberkati dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.